Halo kakak-kakak dan juga teman-teman yang terkasih. Minggu lalu di pertemuan yang kedua, kita kan sudah belajar tentang bagaimana kita berjumpa Yesus melalui perayaan Ekaristi dan merasakan kehadirannya yang sungguh nyata. Memasuki pertemuan yang ketiga, kita diajak untuk kembali menyadari kesatuan kita dengan Yesus dalam Ekaristi. Kita semua tahu bahwa Ekaristi merupakan sumber dan puncak kehidupan iman kita. Walau seringkali kita barangkali kurang memaknai serta menghayati sumber dan puncak hidup iman kita itu. Mari kita dalami pertemuan ini bersama-sama dengan menyanyikan lagu pembuka terlebih dahulu. Marilah kita mengawali pertemuan kali ini dengan doa terlebih dahulu. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan dan penyelenggaraan ilahi-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Kami bersyukur pula karena di masa Prapaskah ini, kami boleh menerima kesempatan untuk bertobat dan menjalani hidup baru agar kami semakin layak bersatu dengan Engkau sendiri. Kami hendak belajar untuk menghayati Ekaristi dengan sungguh-sungguh, serta merasakan kehadiran-Mu yang nyata dalam rupa roti anggur yang kami sambut saat perayaan Ekaristi. Bantulah kami ya Bapa, agar kami dapat sungguh-sungguh merasakan rahmat cinta, serta pengorbanan Putra-Mu dalam perayaan Ekaristi yang kami rayakan, sehingga kami senantiasa Kau pantaskan dan Kau layakan untuk bersatu dengan Kristus. Semua doa ini kami panjatkan ke hadirat-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah teman-teman kita menyimak bacaan berikut. Kembali ke gereja. Suatu hari, Edi pergi ke gereja untuk mengikuti misa setelah sekian lama ia tidak merayakan misa di gereja. Dalam perjalanan menuju gereja, ia merasakan suatu perasaan yang selama ini tertahan di dalam hatinya, yaitu perasaan rindu. Perasaan rindu itu seolah-olah menjadi meluap-luap saat ia memutuskan untuk datang misa ke gereja. Edi merasa jantungnya sudah berdegup tidak karuan karena ia sudah lama sekali tidak ke gereja dikarenakan ia masih takut dengan pandemi yang belum kunjung berhenti. Sesampainya ia di gereja, ia menghela nafas di depan pintu gereja dan melangkah masuk dengan mantap melalui pintu gereja.
Setelah duduk di bangku, Edi kemudian berdoa dan ia meluapkan segala rasa syukur serta kerinduannya bisa datang kembali ke gereja untuk merayakan misa. Tanpa ia sadari, titik-titik air mata mulai menetes membasahi pipinya saat ia sedang berdoa di dalam hening. Ketika Edi sedang berdoa, seorang OMK serta teman Edi yang bernama Rudi ikut datang ke gereja dan duduk di tempat kosong persis di samping Edi untuk mengikuti misa. Rudi melihat momen di mana Edi berdoa sambil menitikkan air mata, kemudian ia sejenak berdoa. Setelah mereka selesai berdoa, Rudi berbincang sejenak dengan Edi. Sepertinya kamu udah lama banget ya nggak datang ke gereja, Edi, kata Rudi. Edi pun menjawab sambil tersenyum. Iya nih, Ruth, aku udah kepengen banget bisa di gereja secara langsung dan menyambut tubuh Kristus. Tapi berhubung masih nggak memungkinkan karena pandemi, ya udah, aku tahan dulu sampai kesempatan sekarang ini akhirnya datang juga. Rudi pun seketika paham akan momen di mana Edi sempat menitikkan air mata saat berdoa dan Rudi menimpali. Wah, pantesan. Tadi aku lihat kamu berdoa sambil nangis. Ternyata itu toh alasanmu datang bisa di gereja sekarang ini. Mendengar itu, Edi menyeka matanya dan berkata, wah, iya ya. Aku nggak sadar kalau tadi sempat nangis pas berdoa. Aku merasa kayak apa yang udah aku rindukan selama ini akhirnya kesampaian juga. Sambil mengangguk, Rudi merasa tersentuh dengan apa yang dikatakan oleh Edi, sehingga ia mulai merenungkan kembali apa tujuannya mengikuti misa selama ini. Rudi pun berkata kepada Edi, kalau aku sendiri belum sampai ke situ sih, Ed. Soalnya selama ini aku ikut misa kayak seperti rutinitas mingguan aja. Begitu juga dengan misa online. Aku anggap ya sama aja seperti sekarang ini, nggak ada bedanya. Pokoknya tiap minggu aku harus misa. Rudi menceritakan secara singkat pengalamannya kepada Edi, bahwa ia masih berusaha untuk menghayati misa sebagai kebutuhan yang mendasar bagi imannya, bukan sebagai rutinitas semata. Edi mengerti apa yang dialami oleh Rudi, karena ia sendiri pernah berada di titik yang sama seperti yang dialami oleh Rudi, sehingga ia paham situasi yang dialami oleh Rudi. Edi pun berkata, Rudi, nggak apa-apa kok kalau kamu masih ada di tahap itu. Aku pun pernah seperti kamu dulu, tapi akhirnya aku sadar kalau misa itu benar-benar aku butuhkan demi pertumbuhan imanku. Setelah aku teringat pesan dari ayahku, kalau misa itu seperti sayur yang harus dimakan, agar tubuh kita sehat. Makanya, aku datang misa di gereja untuk memberikan makanan bagi pertumbuhan imanku. Mendengar apa yang dikatakan oleh Edi, Rudi pun menoleh ke arah Edi dan kemudian berkata kepadanya, Edi, sekarang aku yakin kalau Tuhan sudah mengingatin aku lewat kamu. Aku berjanji sama diriku sendiri kalau mulai hari ini, aku akan sungguh-sungguh berusaha menghayati misa dan memperhatikan kebutuhan iman. Terima kasih ya. Edi tersenyum melihat wajah Rudi yang sumringah. Akhirnya, mereka pun merayakan Ekaristi bersama-sama dengan khidmat serta penuh penghayatan. Di sini kita akan membaca pertanyaan sharing terlebih dahulu. Untuk yang pertama, bagaimana perasaanku setelah mendengarkan pengalaman dari cerita di atas? Yang kedua, apa arti Ekaristi bagi diriku sebagai orang muda Katolik? Untuk yang ketiga, apakah yang mestinya aku lakukan sebagai orang muda Katolik setelah merayakan Ekaristi? Di sini, apakah ada yang ingin sharing terlebih dahulu? Mungkin bisa dipikirkan terlebih dahulu ya tentang pengalaman yang akan di-sharingkan. Sementara itu, saya ingin sharing pengalaman saya terlebih dahulu. Untuk pertanyaan pertama, setelah saya mendengarkan, saya merasa senang. Karena akhirnya, Edi kembali ke gereja untuk merayakan misa secara langsung. Edi terlihat akan bersungguh-sungguh melakukan misa dan tidak menganggapnya hanya rutinitas mingguan berkat Rudi.
Lalu saya juga merasa tersentuh karena Edi menangis pada saat berdoa. Berdoa yang merupakan berbicara kepada Tuhan dapat membuat Edi mencurahkan segalanya dan merasa lega sehingga ia menangis saat berdoa. Karena saya sendiri mempunyai pengalaman setelah berdoa, hati akan terasa nyaman. Lalu, Ekaristi bagi saya sendiri merupakan kehadiran Tuhan, serta bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan. Setelah merayakan Ekaristi, saya akan melakukan hal baik dan menyebarkan serta melaksanakan firman yang telah disampaikan oleh Romo pada saat renungan. Lalu juga membagikan kabar sukacita kepada siapa saja yang akan saya temui. Membawa berkat yang akan saya dapat dari Ekaristi ke suatu tempat yang akan saya datang. Nah, di sini apakah ada yang sudah ingin men-sharingkan pengalamannya terlebih dahulu? Mungkin dari Bu Lucy, apakah ingin sharing? Atau ada teman-teman yang lain yang ingin sharing? Mungkin Kak Michael, apakah ingin men-sharingkan pengalamannya? Kalau belum, mungkin bisa dilanjut ke slide selanjutnya terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, selamat malam teman-teman semua. Jadi kita akan masuk ke sesi belajar dari kitab suci. Nah, teman-teman bisa siapin nih kitab sucinya, atau memang di sekitarnya nggak ada kitab suci, kita bisa baca aja dari layar di sini. Nah, kita akan menghayati bacaan dari Yohanes bab 6 ayat 48 sampai 59. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama-sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Oke teman-teman, kita udah baca sama-sama nih dan mendengarkan dari kitab Yohanes. Selanjutnya kita akan memperdalam iman kita dengan sharing-sharing bersama lewat pertanyaan yang sudah disediakan. Nah, di sini ada 3 pertanyaan.
Yang pertama, menurut bacaan kitab suci di atas, sebagai orang muda Katolik, dengan apa kita memperoleh hidup kekal? Yang kedua, menurut teman muda nih, apa sih makna dari kata makan dagingku dan minum darahku? Yang ketiga, apa yang seharusnya kita lakukan setelah makan daging anak manusia dan minum darahnya? Oke, mungkin sambil teman-teman mempersiapkan jawaban sharingnya, di sini aku akan sharing terlebih dahulu nih. Jadi pertanyaan yang pertama itu, menurut bacaan kitab suci di atas, sebagai orang muda Katolik, dengan apa kita memperoleh hidup kekal? Nah, menurut aku pribadi, di bacaan kitab suci tadi itu sudah ditekankan ya, jadi Tuhan sendirilah yang memberi kita hidup kekal dengan memberikan roti hidup, roti yang turun dari surga. Dan roti itu adalah daging dan darah Kristus sendiri. Nah, selanjutnya makna dari makan dagingku dan minum darahku. Nah, sebenarnya makan dagingku dan minum darahku ini sama seperti kita menerima sakramen kudus saat kita mengikuti misa ya teman-teman. Jadi menurut aku pribadi, makna dari makan dagingku dan minum darahku ini bukan sekedar kita hanya menerima sakramen kudus saat mengikuti misa, tapi lebih dalam lagi, lebih sakral lagi maknanya. Seperti kalau Tuhan Yesus itu benar-benar hadir di dalam kita. Tuhan Yesus sendirilah yang hadir di dalam hati kita dan juga memberi kita banyak berkat. Jadi makna makan dagingku dan minum darahku ini sangat dalam ya teman-teman. Kalau mau kita renungkan bersama-sama. Yang terakhir, apa yang seharusnya kita lakukan setelah makan daging anak manusia dan minum darahnya? Ini yang pertama-tama bagi aku kita harus bersyukur ya, karena saat kita makan daging dan minum darah, bisa dibilang kita dengan menerima tubuh Kristus itu, berarti kita menyatu dengan Kristus sendiri. Jadi kita harus punya rasa syukur, ternyata Tuhan hadir di dalam diri kita, hadir di dalam hati kita. Nah, setelah kita makan daging dan minum darahnya, berarti kita juga hendaknya semakin termotivasi untuk melakukan hal-hal baik. Kenapa kita harus melakukan hal-hal baik? Ya karena Tuhan sendiri sudah hadir di dalam kita. Maka sudah sepatutnya lah kita juga melakukan hal-hal baik seperti yang sudah diteladankan oleh Yesus sendiri. Nah, teman-teman, udah mulai terpikirkan nih sharingnya. Mungkin ada yang berminat untuk sharing dari pertanyaan yang ada. Oke, kalau nggak ada, aku tunjuk ya. Mungkin Kak Bonar nih. Kak Bonar ada? Oke, nggak nyaut ya Kak Bonar. Nggak apa-apa. Mungkin teman yang lain, siapa nih yang berminat? Nggak apa-apa kok, santai aja teman-teman. Sampaikan aja nih. Mungkin saya mau sharing untuk yang pertanyaan nomor 2. Ya, gimana Kak? Jadi menurut saya itu, saya mau sharing yang pertanyaan nomor 2 Kak. Jadi menurut saya yang makan daging itu mungkin menerima Yesus sebagai anak domba yang telah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Sedangkan yang minum darahnya itu mungkin menerima cara hidup Yesus menjadi cara hidup kita. Itu dari saya, Pak. Wah, oke. Terima kasih. Bagus nih sharingnya. Ayo teman-teman. Ada lagi nggak yang mau sharing? Oh iya. Ayo Kak. Kak Clarista. Kalau panggilannya Kak siapa nih? Hai, aku boleh? Iya, boleh Kak. Mungkin digabung sama yang sebelumnya ya, refleksi sebelumnya. Soalnya kalau yang kitab suci, bagi aku yang kali ini
makan makan daging dan minum darahku, itu benar-benar ya kayak tadi kamu dan teman-teman sharing juga, menjiwai benar-benar Kristus dalam hidup kita gitu kan. Tapi untuk mendetailnya aku nggak terlalu bisa jabarin juga dari aku. Cuman kalau digabung sama refleksi yang sesi sebelumnya, kalau boleh dibilang ini di posisi aku, pengalaman aku ya, karena kan sekarang posisi aku di luar, di Jerman, dan di sini itu aku merasa kalau memang misa itu sedikit banget slotnya. Jadi bersyukur banget kalau di Indo itu ada misa setiap hari, misa minggu itu rame banget, dan misa hariannya pun ada. Pun misa harian tuh ada juga yang kalau rame ada yang pagi, ada yang sore gitu kan. Sedangkan kalau di posisi aku adalah misa hari Minggu pun yang datang mungkin kurang lebih di satu gereja cuma 50 sampai 80 orang. Dan jadi kayak misa harian itu adalah salah satu hal yang jarang banget, langka banget bisa dilakuin di sini. Jadi pengalaman aku dulu banget pertama kali aku menjadi di sini, aku ngerasa beda, shock dari sisi rohani aku. Nggak ada budaya gereja ekaristi yang sama kayak dulu kita di Indo. Dan kebetulan waktu aku dulu di Indo, beberapa bulan terakhir sebelum pindah ke sini, aku tuh bisa harian, jadi benar-benar rutin tuh, bisa harian rutin, bisa mingguan juga. Waktu kesini jadi shock dengan budaya yang beda dan rutinitas yang beda. Tapi aku belum ngerti kalau di sana itu kalau aku nggak terus-terusan mencari cara bertumbuh secara rohani dengan caraku, aku bisa merasa kering. Tapi aku jadi ya udahlah, nggak ada yang bisa, nggak apa-apa. Aku kuliah aja, aku kerja aja tanpa gereja-gereja di sini. Tapi 6 bulan lewat 1 semester aku ada di sini, aku merasa banget tuh aku nggak ada lagi motivasi atau kayak nggak ada lagi semangat yang aku dapetin dulu waktu aku di Indo. Itu setelah aku belajar, ternyata karena memang ekaristi, misa yang aku ikutin selama gereja lah ya, itu tuh memberi penguatan bagi aku, dan itu mungkin yang bisa disambungin ke itulah daging dan itu darah, itu jiwa yang benar-benar nge-trigger aku untuk tetap keep up sama dunia yang banyak pergumulan, banyak suka, banyak duka, yang benar-benar extreme ups and down itu. Mungkin kita punya di satu sisi kita punya teman-teman, kita punya keluarga yang baik, yang support kita, tapi satu hal dan lainnya kita nggak bisa cuma bergantung sama orang, karena satu hal mungkin ada situasi di mana nggak ada lagi orang-orang yang bisa bantu kita kecuali Tuhan Yesus. Nah, itu yang aku dapetin banget. Jadi dengan adanya misa itu nguatin aku, dan selama momen corona ini kan 2 tahunnya ya kata corona. Aku pernah yang benar-benar memang nangis banget waktu misa itu di tahun lalu, Maret April, itu kan corona baru-baru banget, dan itu 2 tahun lalu ya atau berapa sih aku lupa ya, itulah pokoknya bulan April tahun kali corona, dan tiba-tiba semuanya media online ini ada provide adanya misa online, dan di situ aku bersyukur banget. Jadi kayak walaupun corona mungkin banyak bagi teman-teman dan orang lain hal yang meresahkan banget, tapi di satu sisi di aku ngerasain itu hal yang sangat penting bagi aku, sangat berharga bagi aku ketika aku akhirnya bisa misa online dari Indonesia, dan aku bisa tetap ikut misa harian. Dan di misa harian itu ya aku nangis, dan ya itu aku ngerasain kayak tadinya kering banget, yang kayak nggak dapat kekuatan apapun, dan ternyata sekarang bisa lagi dekat sama Tuhan lagi,
bisa lagi dapat penguatan, dan itu didapat dari yang kedekatan aku sama Tuhan, salah satunya dengan Ekaristi. Terus enak banget. Jadi ya sekarang dengan cara kayak gini, aku ngerti, aku belajar kalau diri aku merasa kalau memang Ekaristi itu bukan suatu kewajiban kayak kamu harus gereja ya, atau karena kamu orang Katolik kamu harus setiap hari minggu gereja, atau kamu ya udah nanti kalau Natal atau Paskah ada pantang puasa kamu wajib kayak gitu. Tapi dulu aku kayak gitu, tapi sekarang kayak ya itu bukan kayak kewajiban lagi buat aku, tapi aku ngerti itu sesuatu yang udah melekat di diri aku, dan itu yang buat aku penguatan. Oke, thank you. Sorry kepanjangan. Makasih udah boleh sharing. Thank you, Kak. Terima kasih. Wah, mendalam sekali nih. Jadi, bagi Kak Gianti, jadi kerinduan akan misa itu besar sekali ya. Karena lewat perayaan Ekaristi, kita itu bisa bersatu dengan Kristus lewat menerima tubuh dan darah Kristus. Oke, terima kasih, Kak. Ayo nih teman-teman yang lain bisa sharing, mungkin termotivasi dengar ceritanya. Saya ya, Kak. Oke, boleh, silakan. Menurut saya yang pertanyaan pertama itu, dengan apa kita memperoleh hidup kekal, ya kita mengikuti Ekaristi, ya meski bolong-bolong ya kan, sebagai manusia yang kadang ini sebagai domba yang aduh gimana gitu kan. Melalui Ekaristi kita menyantap tubuhnya dalam komuni suci itu menurut saya memperoleh hidup kekal. Lalu yang kedua itu makna dari kata makan dagingku dan minum darahku itu berarti Tuhan mau kita benar-benar mendekatkan diri padanya, Tuhan mau kita mempersatukan diri kepadanya. Ya meski kita kadang nggak sadar atau nggak peka dengan keinginan Tuhan gitu. Lalu yang ketiga, yang seharusnya kita lakukan setelah makan daging anak manusia dan minum darahnya, ya kita membawa berkat bagi sesama, membawa kebahagiaan bagi sesama, ya misalnya bisa contoh kecilnya mungkin ketika menjumpai teman atau siapapun relasi, ya kita tersenyum, itu kan sudah membuat kebahagiaan gitu. Makasih, Kak. Oke, wah, terima kasih banyak sharingnya. Mungkin terakhir nih, siapa yang mau sharing? Supaya kita bisa lanjut ke sesi berikutnya. Kalau Fernando gimana menurut kamu? Mau sharing? Belum, Kak. Oke, mungkin masih bingung ya mau berkata-kata apa nih. Oke, nggak apa-apa. Oke, kalau teman-teman sudah cukup, sudah tidak ada yang mau sharing lagi, mungkin kita cukupkan untuk sesi belajar dari kitab sucinya, bisa kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Nah, di sini saya yang akan membawakan peneguhan bagi kita, bagi APP malam hari ini. Nah, teman-teman, kita barangkali pernah mengalami, atau sekarang mungkin kita sedang mengalami apa yang dialami oleh Rudy dan Edi di cerita sebelum kitab suci tadi. Kita merasa males atau angin-anginan buat ikut misa. Dan bahkan kita juga nggak mau ikut misa gitu ya. Nah, hal ini tentu wajar ya bagi kita teman-teman, karena dengan proses ini, kita melewati proses ini juga termasuk sebagai bentuk proses pendewasaan diri sekaligus pendewasaan iman. Nah, segala proses yang kita alami dalam menghayati Ekaristi terkadang ya mengalami jatuh bangun. Dan yang paling penting dari jatuh bangun ini, kita selalu mau bangkit dan berjuang untuk mendapatkan buah-buah rohani bagi pertumbuhan iman kita. Nah, kesadaran ini diperlukan bagi kita semua
agar kita mampu merasakan sendiri kehadiran Yesus dalam Ekaristi yang jadi kurban demi keselamatan kita. Nah, teman-teman muda, dalam bacaan kitab suci di atas tadi, Tuhan Yesus menyampaikan salah satu pondasi ajaran iman kita mengenai Ekaristi. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia adalah roti hidup. Dalam Yohanes ayat 6 bab 51 dikatakan bahwa akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah, perkataan ini diwujudkan oleh Tuhan Yesus sendiri secara nyata melalui kurban salibnya yang kita rayakan dalam sakramen Ekaristi hingga hari ini. Maaf, tiba-tiba jaringannya putus. Saya lanjutkan ya teman-teman. Nah, dalam Yohanes 6 ayat 51 tadi dikatakan bahwa akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah, perkataan Tuhan Yesus ini diwujudkan secara nyata dalam kurban salibnya yang kita rayakan dalam Ekaristi hingga hari ini. Kita menerima roti hidup yang adalah Tuhan Yesus sendiri dalam rupa komuni yang kita imani dan rayakan dalam Ekaristi. Menerima komuni dalam Ekaristi berarti kita bersatu dengan Yesus sang roti hidup. Nah, kesatuan diri kita dengan Yesus dalam Ekaristi ditandai oleh momentum makan. Makan yang bukan sembarang makan, melainkan makan tubuh Kristus sendiri. Nah, peristiwa makan tubuh Kristus dalam Ekaristi itu terjadi ketika kita menerima komuni suci. Saat hosti kudus telah kita sambut, maka tubuh Kristus sudah pasti menyatu dalam tubuh kita dan justru menjadi nutrisi yang berdaya guna bagi kehidupan iman kita. Namun, kita perlu menyadari juga bahwa kita juga mengambil bagian dalam kesatuan dengan Kristus ini, yakni melalui segala tindakan pertobatan kita. Sehingga persatuan antara diri kita dengan Kristus merupakan upaya bersama. Kristus bersatu di dalam kita, dan kita mempersatukan diri kita dengan Kristus. Kita bisa membayangkan ketika tubuh kita kekurangan makanan, maka segera reaksi alamiah yang dirasakan adalah kita lapar. Sehingga kita langsung mencari makanan dan memperoleh makanan dan kita konsumsi. Nah, setelah kita konsumsi, makanan ini menjadi bagian dari diri kita, sehingga tubuh kita memperoleh kekuatan yang dibutuhkan. Nah, teman-teman, pengalaman dari Rudi dan Edi di atas tadi kiranya semakin menyadarkan kita bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak dari hidup iman kita sebagai orang Kristiani. Bisa dibayangkan nih, ketika perayaan Ekaristi sudah nggak dirayakan lagi dimanapun, iman kita akan semakin rapuh dan lebih parahnya lagi, kita akan kehilangan arah hidup serta identitas kita sebagai orang Katolik. Nah, di dalam Ekaristi, kita diajak untuk mengarahkan diri kepada Yesus yang hadir secara nyata dalam rupa roti dan anggur yang kita sambut saat komuni suci. Dan hanya dengan menyambutnya, kita memperoleh rahmat yang begitu melimpah karena pengorbanan Yesus dalam Ekaristi. Selain itu, Ekaristi yang kita sambut
juga diharapkan menghasilkan buah-buah rohani yang ekaristis. Jadi kita tidak hanya sekedar berhenti pada perayaan-perayaan ritual saja ya teman-teman, melainkan kita membawanya dalam kehidupan sehari-hari, seperti semangat persaudaraan, semakin mengasihi sesama kita, dan sebagainya. Nah, di saat kita sudah menyatu dengan Kristus dalam Ekaristi, maka kita menjadi lebih siap untuk diutus, untuk menghasilkan serta membagikan buah-buah rohani itu kepada semua orang. Sehingga Kristus semakin hidup di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa yang kita alami dalam upaya untuk semakin menghayati Ekaristi, ini sungguh-sungguh menjadi suatu pengalaman yang meneguhkan iman kita bersama. Dan tentunya tidak melunturkan semangat kita untuk hadir merayakan misa di gereja. Nah, sekian dari peneguhan malam ini, kita lanjutkan ke bagian aksi. Nah, dalam pertemuan APP yang ketiga ini, kami punya aksi buat teman-teman bahwa kita dapat membaca kisah hidup dari Beata Anna Katarina Emmerich. Bisa dicari mungkin Beata Anna ini siapa, kenapa diangkat menjadi beata, apa yang menjadi nilai panutannya sehingga menjadi beata, dan contoh tindakan-tindakan baik yang dilakukan oleh Beata Anna sehingga ia diangkat menjadi beata. Sekian untuk peneguhan dan aksi malam APP yang ketiga ini. Terima kasih. Oke teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kehadirat-Mu atas kesempatan penuh rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur pula karena kami telah belajar untuk menyatukan diri kami bersama dengan kurban suci Putra-Mu dalam Ekaristi. Kami mohon kepadamu, temanilah kami senantiasa dalam segala usaha kami untuk terus menghayati Ekaristi Kudus sehingga kami dapat memperoleh buah-buah iman yang menuntun kami pada keselamatan yang kekal. Semoga seluruh perjalanan hidup kami semakin mendorong kami untuk menjadi saksi dan pewarta keselamatan bagi sesama kami, sehingga hidup kami pun bertumbuh dan berbuah ekaristis, serta menjadi berkat bagi siapapun yang kami jumpai setiap hari. Semua doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke lagu penutup.
kamu tak seksa. Berbahagialah umat yang percaya pasti selamat. Selamat, selamat, selamat. Oke, teman-teman, pendalaman iman kita pada malam ini udah selesai. Sebelum benar-benar kita akhiri pertemuan kita, sharing kita, dan pendalaman iman kita pada malam ini, sebelumnya ayo kita foto bersama dulu yuk. Buat yang belum on cam, bisa on cam ya. Yuk on cam, kita foto bareng. On cam yuk teman-teman. Minta tolong Kak Pauline buat screenshot ya, Kak. Pakai gaya nggak nih, Mei? Gaya bebas saja gimana? Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Buat slide kedua. 1, 2, 3. Udah? Makasih teman-teman semua. Makasih Kak Pauline.